Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Ini saya buka ya. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Diharapkan dengan channel ini akan memberikan informasi maupun inspirasi bagi petani di Indonesia. Karena memang channel ini didedikasikan untuk meningkatkan pertanian di Indonesia, khususnya petani-petani yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang mungkin belum tersentuh beberapa pengetahuan teknologi. Kali ini kami masih menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian para netizen kepada kami. Kali ini tentang kelapa sawit sebenarnya, tetapi secara umum tentang pemupukan. Sehingga informasi ini mungkin bisa digunakan juga untuk para petani lain selain petani kelapa sawit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keberadaan suatu jenis pupuk di suatu daerah itu belum tentu ada, belum tentu tersedia. Di dalam teori kita sering menyampaikan pupuklah dengan pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk. Pupuk tunggal silahkan menggunakan NPK Mg boronnya itu ada urea, ada TSP atau SP36, kemudian ada MOP atau KCl, kemudian ada dolomit atau kiserit maupun ada tadi boraknya atau boronnya. Ditambah pupuk mikro yang lain kalau ada. Atau menggunakan pupuk majemuk yang dalam satu apanya itu sudah ada NPK. Bahkan ada yang lengkap. Ada NPK Mg-nya, ada NPK Mg plus TE pun ada yang dulu pernah kita bahas. Trace elemen. Wah, itu pupuk mikro itu sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun sudah ada pupuk makro, juga belum tentu di suatu daerah terdapat pupuk-pupuk yang kita anjurkan tersebut. Supaya apa? Supaya unsur hara yang dipenuhi tanaman itu menjadi lengkap. Nah, ini sebagai intro, sebagai awal untuk menjawab pertanyaan begini. Ini ke dalam kasusnya, Pak, ini kami di tempat kami pupuk KCl tidak ada. Yang tersedia, saya sebutkan aja ini, korn kali. Nah, itu bagaimana menghitung dosisnya? Bagaimana menghitung berapa dosisnya jumlahnya? Ini sebenarnya pertanyaan ini juga bisa dibulak-balik. Nah, kalau tersedia ini, kalau ini berapa? Jadi secara singkat konversinya. Nah, gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang utama adalah berapa persen isinya itu tadi, komposisi unsur haranya di dalam pupuk tersebut, ya kan. Nah, ini tentunya kalau ini ceritanya contoh kasusnya yang ditanyakan ini adalah MOP, MOP ataupun KCl. Nah, itu kandungan K-nya itu kan 60%. Nah, ini yang paling penting harus kita 60%. Ini yang sering dianjurkan, ya kan. Jadi kalau yang mau dipakai tadi pertanyaan dari netizen ini adalah korn kali. Jadi kandungannya berapa yang penting di sini? Coba dilihat. Nah, kan di situ. Setelah kita lihat-lihat bahwa kandungannya justru ada dua itu. 40% K-nya, ya kan. Kemudian ada boronnya, sehingga nanti ini sekaligus untuk mengurangi atau meniadakan kebutuhan pupuk tunggal di boronnya. Ada 0,8%. Nah, kemudian kita konsentrasi berapa yang
dibutuhkan jika menggunakan pupuk ini. Nah, oleh karena itu, yang pertama Bapak Ibu harus lihat tabel yang kami berikan itu tadi. Umur 3 sampai 4 tahun berapa, nah gitu. Kemudian umur 5 sampai 8 tahun berapa, kan gitu. Itu tinggal dikalikan dengan ini tadi berapa. Nah, karena yang kita gunakan tadi konsentrasinya lebih rendah, yaitu 40%, maka jumlahnya nanti supaya sama itu harus lebih besar. Nah, berapa itu? Nah, itulah. Jadi yang pertama adalah dilihat dulu, yang Bapak harus punya tabelnya dulu ya. Ya, tabel yang pupuk tunggalnya itu loh, saya lihatkan ya. Ini saya nggak hafal ya. Ini untuk umur 3 sampai 4 tahun. MOP. Nah, KCL 2 kilo. Nah, kemudian 5 sampai 8 2,25 kilo. 9 sampai 15 tahun 2,5 kilo. 16 sampai 20 2,2 kilo dan lebih dari 20 tahun 2 kilo. Ya, ini adalah kebutuhan per hektar per pohon per tahun. Ya, itu ya. Kebutuhan per pohon per tahun. Nah, gitu. Contohnya 2 ya, yang pertama tadi 2. Nah, ini kan disarankan kan pakai KCL. Oleh karena itu 2 ini jadi berapa? Ya, kan karena lebih kecil makanya harus lebih besar. Artinya 2 ya dikali 60 per 40. Nah, kan gitu kan tadi 60%, yang ini 40% yang koron kali tadi. Nah, 2 dikali 60 per 40. Nah, tinggal coret ya, gampang matematika ini. Coret, tinggal yang atas 3, 2 per 2. Jadi 2 dikali 3 per 2 sama dengan berapa? 3 kilo. Wah, jadi itulah kalau menggunakan yang saya bilang tadi, kan ini harus lebih besar karena kandungannya lebih kecil. Makanya kalau menggunakan KCL itu 2 kilo, menggunakan ini jadi 3 kilo. Karena tadi perkaliannya 2 kali 3 per 2. Demikian juga kalau dibalik gitu. Kalau dibalik juga bisa, tinggal letaknya di mana nih. Kalau ini kan harus lebih kecil. Misalnya itu kan, kalau kita mengusulkan ini harus lebih sedikit lagi gitu. Nah, gitu. Itu pemirsa, dan ini pemirsa bisa diterapkan untuk konversi ini untuk pupuk-pupuk yang lain. Nah, itu tadi saya mencontohkan karena di situ harus dilihat itu tadi konsentrasinya gitu berapa. Nah, berapa persennya itu ke berapa persen. Standar kilonya tadi kan sudah ada, tinggal dikalikan itu tadi. Nah, ini yang sering ditanyakan juga, dosisnya itu per pohon per tahun. Begitu supaya pas ya kita menghitungnya. Jadi itu pemirsa cara kita mengkonversi, dalam hal ini contohnya tadi dari KCL ke koron kali yang kandungannya yang dari 60% ke 40%. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, petani di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.